Shalom, salam sehat buat kita semua. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Bersama-sama kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memohon tuntunan daripada Roh-Nya yang kudus untuk dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pada kesempatan hari ini, ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Secara khusus pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Allah yang memberkati sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Juga bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga juga dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Orang tua dan saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan satu judul, Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Firman Tuhan. Dikatakan berbahagia yaitu kita yang
masih diberi kesempatan untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di kehidupan kita setiap hari. Orang tua dan saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, Renungan Harian Toraja memberikan satu tema, yaitu berkat orang setia. Berkat orang setia. Kesetiaan merupakan suatu tindakan yang menunjukkan ketaatan atau ketulusan. Nah, dari pembacaan kita pada saat ini, ada salah seorang istri para nabi yang mengadukan halnya kepada Nabi Elisa. Elisa juga adalah seorang nabi yang senantiasa takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, seorang janda yang tidak disebutkan namanya pada pembacaan kita di saat ini, ia membawa pergumulannya kepada Nabi Elisa oleh karena terhimpit oleh hutang. Oleh karena seorang janda ini istri seorang nabi yang setia dan takut akan Tuhan, yang sudah dijelaskan pada ayat yang pertama. Di situ dikatakan, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu dia takut akan Tuhan. Oleh karena seorang janda ini, istri seorang nabi yang setia dan takut akan Tuhan, maka Tuhan menolong janda tersebut melalui seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Ia melakukan mujizat sehingga janda tersebut dapat melunasi hutangnya dan dapat bertahan hidup. Orang tua dan saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan ayat pertama, di situ sangat dijelaskan bahwa suami orang janda ini adalah abdi Allah yang senantiasa takut dan setia kepada Tuhan. Kita garis bawahi di situ, hambamu itu takut akan Tuhan. Poin yang kita dapat dari ayat ini adalah peran seorang kepala keluarga yang seharusnya menjadi teladan bagi keluarga, yaitu senantiasa takut akan Tuhan. Sehingga dari kisah seorang janda ini yang mempunyai pergumulan yang begitu berat, seorang ibu yang harus bekerja keras untuk menafkahi kedua anaknya. Tetapi Tuhan yang adalah pengasih, mengasihi umatnya yang percaya kepadanya dan takut akan Dia. Maka Tuhan menolong janda tersebut melalui abdi Allah, yaitu Elisa, sehingga janda dan kedua anaknya tersebut dapat melunasi hutangnya dan dapat bertahan hidup. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing selalu ada masalah, selalu ada rintangan, selalu ada cobaan. Tetapi saya mau katakan di sini, tetaplah hidup takut akan Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan tidak akan pernah meninggalkan kita, umat yang dikasihinya. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mujizat yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa seorang janda ini datang membawa pergumulannya bukan kepada tetangganya, bukan kepada orang-orang terdekatnya, juga bukan kepada keluarganya, melainkan ia datang kepada abdi Allah. Nah, poin yang pertama, bawalah pergumulan kita kepada hamba Tuhan untuk mohon didoakan. Itu yang pertama, kita membawa pergumulan kita kepada hamba Tuhan untuk mohon didoakan. Kemudian yang kedua, seorang janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus taat dan setia melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian poin yang ketiga, yaitu peran penting seorang kepala keluarga untuk menjadi teladan bagi keluarganya. Orang tua dan saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, begitu banyak pencobaan-pencobaan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan di sini sudah mengingatkan kepada kita, apapun persoalan hidup kita, mari kita tetap setia untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu takut dan setia kepada Tuhan, karena janji Tuhan selalu akan digenapi. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai di sini perenungan firman kita. Kiranya Roh Allah yang akan senantiasa memampukan kita untuk lebih lagi memahami maksud Tuhan dari perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Sekian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pada kesempatan pada saat ini Tuhan sudah senantiasa menyertai dan membimbing kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang akan senantiasa memampukan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat lebih mengerti lagi maksud Tuhan pada perenungan firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia. Haleluya. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so
With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.